One, two, three. Hai, selamat datang di The Girl Podcast. Sebelumnya, perkenalan dulu gak sih? Kami dari mahasiswa S1 Prodi Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Saya Siti Zudatur Rahmah. Hai, perkenalkan nama saya Cita Lantik Gunarti. Halo, perkenalkan nama saya Febrianti. Senang nih rasanya bisa bertemu kalian. Ya, walau cuma daring sih, tapi tak apa. Besok juga berjumpa di Jogja yang istimewa ini. Nah, ngomong-ngomong nih, aku akan mengajak kalian mengobrol soal topik yang sangat viral pada awal tahun ini dan menggemparkan dunia, yaitu mengenai penolakan vaksinasi COVID-19. Gimana? Setuju nggak? Ide bagus tuh. Gimana kalau kita cari tahu lebih dalam soal penolakan vaksin? Berita viral kayak gini sering muncul di sosial media kan? Tapi emangnya kenapa ya masyarakat menolak divaksin? Kalau kalian sendiri, gimana? Udah pada vaksin belum? Aku sudah dong. Aku juga udah vaksin, tapi baik-baik aja tuh. Guys, gimana kalau judul podcast ini kita kasih nama Tolak Vaksinasi Berujung Penjara? Hah? Gimana? Kok bisanya sampai di penjara gitu? Ngeri juga tahu. Jangan-jangan itu cuma berita hoax. Waduh, kok jadi heboh gini ya? Penasaran pasti nih. Oke, lanjut berdua aja ya. Nggak bercanda. Jadi gini ya guys, kemarin beberapa hari yang lalu, aku tuh sempat membaca sebuah artikel, bukan artikel baru sih, artikel bulan Januari kemarin, yang waktu maraknya akan diadakannya vaksinasi itu loh, vaksinasi Sinovac kalau nggak salah. Dan katanya vaksin Sinovac itu sudah dapat izin dari BPOM dan telah lulus halal MUI loh. Makanya semua warga diimbau untuk ikut berpartisipasi dalam program vaksinasi itu. Jika menolak, pemerintah akan memberikan sanksi pidana. Bahkan, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Bapak Edward Umar Syarif Hairij, yang berbicara sendiri loh. Katanya nih ya, kalau nggak mau vaksin bisa dikenakan sanksi pidana, bisa denda, dan bahkan dua-duanya. Lucu kali lah negeri kita ini. Tapi tenang aja, masih ada perbedaan pendapat kok dari pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Kalau pemberian vaksin itu tidak ada pemaksaan. Jadi, ya sukarela kan. Kalau misalnya kamu mau vaksin, ya monggo. Kalau enggak, ya udah nggak usah. Hidup itu dibuat simpel aja nggak sih? Bahkan yang bicara itu tuh orang penting, bukan kaleng-kaleng. Yang bicara merupakan ketua Satgas COVID-19 pada saat itu. Kalau nggak salah Bapak Zubairi Jurban. Menurut Bapak Zubairi, pihak yang menolak pemberian vaksinasi dapat memicu masalah baru dalam pandemi di Indonesia ini. Ya kalau menurutku mah emang iya nggak sih? Ya ini opini gue aja ya. Kayak mereka kan belum dapat kekebalan gitu kan. Ya kalau menurutku nih, pihak-pihak yang menolak vaksinasi itu tuh kayak kurang pemahaman aja kan pentingnya vaksinasi. Jadi nggak bener ya, yang kalau kita nggak vaksin gitu kita bakal dipenjara. Itu emang bener dibilangin sama wakil menteri, tapi kan ada sanggahan dari dokter loh. Jadi kan nggak bakal dipenjara juga, santuy-santuy kawan. Makanya kita tuh harus lebih selektif kalau membaca artikel gitu kan. Membaca berita tuh jangan mudah percaya sama berita-berita yang belum tentu kebenarannya gitu kan. Jadi kalau menurut kalian gimana nih pendapatnya? Jadi vaksinasi itu merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk diberikan kepada warganya sebagai hak agar warganya tetap sehat dan aman dari kemungkinan infeksi virus. Dan pada dasarnya setiap orang tidak bisa menolak untuk divaksin, karena orang menolak divaksin juga wajib menghormati hak asasi orang lain.
Aku ada baca, menurut lembaga survei Morning Consult, masyarakat menolak vaksin itu karena khawatir akan efek samping dan khawatir karena uji klinisnya itu dilakukan terlalu cepat. Vaksin memang memiliki efek samping seperti obat-obat pada umumnya, tapi efek samping tersebut sifatnya ringan, seperti rasa nyeri di bekas suntikan, dan itu wajar kan nyeri habis disuntik. Dan efek samping selanjutnya seperti demam itu tidak perlu dikhawatirkan, karena itu merupakan tanda sistem imunitas kita terstimulasi dan tanda vaksin bekerja. Itu menurut KPCPEN. Oleh karena itu, jangan takut divaksin ya, karena itu untuk kesehatan diri sendiri dan orang lain. Untuk rumor yang kalau nggak divaksin akan dipenjara itu nggak benar ya. Rumor setelah divaksin akan dikendalikan, akan lumpuh, akan meninggal, tapi buktinya yang sudah vaksin sehat-sehat aja kan? By the way, kalian yang udah vaksin aman kan? Gak jadi zombie kan? Kalau dipikir-pikir, vaksin enak loh guys. Bisa dapat sertifikat gratis, bisa jalan-jalan, bisa ngomong juga kan. Tapi kalau udah vaksin tetap harus mentaati 3M ya. 3M? 3M itu bukannya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak nggak sih? Yo, Beb. Jadi gimana? Tertarik kan untuk vaksin? Makanya, kalau ada berita, kalau ada apa-apa, itu dicerna dulu, bukan langsung disebarluaskan, gitu ya guys. Ayo bantu putuskan rantai pandemi dengan vaksinasi. Udah durasi ya. Wah, terima kasih banget loh ya yang udah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Bye, sampai jumpa kapan-kapan.